Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di sini di Kepoin ketiga. Seperti biasa, di Kepoin kali ini akan membawakan dua berita terkini. Yang satu internasional dan yang satu nasional. Nah, berita pertama, berita nasional. UU Ciptaker berlanjut, DIN singgung revisi diam-diam UMK. CNN Indonesia Kamis 22 bulan 10 2020 18.24 WIB. CNN Indonesia, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju atau DNPIM, Din Syamsuddin menyinggung revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi UUMK yang disahkan secara diam-diam sebelum pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Din mengatakan banyak pihak pesimis untuk mengajukan uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya karena penghapusan pasal 59 ayat 2 soal kewajiban DPR dan pemerintah merevisi UU yang dibatalkan MK. UMK yang baru yang disahkan secara diam-diam oleh DPR pada akhir September atau awal Oktober ternyata menghilangkan pasal penting kewajiban pemerintahan menindaklanjut keputusan dari MK, kata Din dalam Sarasehan Kebangsaan Kamis 22 bulan 10. Din juga mensoroti penambahan masa jabatan hakim konstitusi lewat revisi UMK. Saat ini hakim konstitusi dapat menjabat maksimal hingga usia 70 tahun. Presidium Koalisasi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu mengkhawatirkan penghambatan masa jabatan akan mempengaruhi putusan para hakim konstitusi dalam uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja. Itu ada skeptis, ada yang pesimis. MK menegakkan independensi dan imparsialitas, ujar Din. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah mengganti undang-undang Perpupu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Namun pemerintah itu ditolak halus oleh Jokowi. Jika masih ada keputusan pada UU Cipta Kerja ini, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ucap Jokowi dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden Jumat 9 bulan 10. Pasal 59 ayat 2 yang dihapus itu berbunyi, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan ayat itu bukan dihapus saat UMK direvisi baru-baru ini, melainkan sudah dihapus sejak 2011 berdasarkan putusan MK. Fajar pun mengatah anggapan bahwa putusan MK tak lagi bersifat mengikat usai UMK direvisi oleh pemerintah dan DPR. Dia menyatakan setiap putusan MK bersifat final dan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 meskipun pasal 59 ayat 2 telah dihapus. Walaupun tidak ada norma itu dihapus, UUD 1945 tegas menyatakan MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang diputuskan bersifat mengingat harus ditaati, hormati, dan dilaksanakan, tutur Fajar seperti dikutip dari Antara Rabu 14 bulan 10. Berita kedua, relawan vaksin COVID wafat di Brasil akibat suntik placebo. Jumat, 23 Oktober 2020, 21.00 waktu Indonesia Barat. Jakarta, CNN Indonesia.
relawan di Brasil yang meninggal pada Rabu tanggal 21 Oktober lalu dinyatakan bukan disebabkan vaksin virus corona, melainkan akibat suntikan placebo. Menurut laporan media setempat yang dikutip AFP, Jumat 23 Oktober menyatakan relawan itu adalah seorang dokter berusia 28 tahun yang menangani pasien COVID-19. Dia memang ambil bagian dalam uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Oxford. Mengutip sumber yang memahami proses uji coba tersebut, surat kabar Brasil, Globo, dan kantor berita Bloomberg mengatakan sang dokter berada dalam kelompok kendali dan disuntik placebo, alih-alih menjalani uji vaksin. Setelah penilaian yang cermat atas kasus ini di Brasil, tidak ada kekhawatiran tentang keamanan uji klinis, dan tinjauan independen selain regulator Brasil telah merekomendasikan agar uji coba tersebut dilanjutkan, kata pihak Oxford dalam sebuah pernyataan. Mendiang dilaporkan adalah seorang dokter muda yang merawat pasien COVID-19 sejak Maret lalu di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif di dua rumah sakit di Rio de Janeiro. Pihak keluarga dan teman-temannya mengatakan sang dokter lulus dari sekolah kedokteran pada tahun lalu dan dalam kondisi sehat sebelum tertular virus corona. Ini adalah kematian pertama yang dilaporkan dalam berbagai uji coba vaksin virus corona yang berlangsung di seluruh dunia. Namun, penyelenggaraan studi mengatakan tinjauan independen telah menyimpulkan bahwa tidak ada masalah keamanan. Pengujian vaksin yang dikembangkan bersama perusahaan farmasi AstraZeneca itu akan terus berlanjut. AstraZeneca mengatakan kerahasiaan medis tidak dapat memberikan rincian tentang pengujian vaksin ada masalah keamanan. Telah menyimpulkan bahwa tidak ada tinjauan independen. Penyelenggaraan studi mengatakan, namun langsung di seluruh dunia vaksin virus corona yang tapi tinjauan independen individu manapun rincian tentang skor medis tidak dapat memberikan mengatakan kerahasiaan AstraZeneca dan studi IDOR yang membantu mengatur tes di Brasil medis tidak dapat memberikan rincian tentang skor relawan individu manapun, tapi tinjauan independen vaksin virus corona yang berlangsung di seluruh dunia. Namun, penyelenggaraan studi mengatakan keraguan tentang keamanan studi dan tidak menemukannya untuk dilanjutkan. Oxford dan AstraZeneca sebelumnya pengujian vaksin pada September harus menangguhkan dan merekomendasikan mengatakan tinjauan independen mengatur tes di Brasil yang membantu IDOR dan studi Institut Research mengatakan kerahasiaan tinjauan independen IDOR atau itu bukan efek samping dari vaksin. Independen menyimpulkan penyakit regulator Inggris dan tinjauan ini kemudian dilanjutkan setelah harga. Uji coba sakit yang tidak dapat dijelaskan relawan di Inggris mengalami September ketika seorang keamanan uji klinis regulator Inggris dan tinjauan ini peserta uji coba relawan di Inggris mengalami vaksinasi September ketika seorang independen menyimpulkan penyakit faktor kesehatan lainnya yang keamanan uji klinis corona. Uji coba relawan di Inggris mengalami segini aja buat ke poin kali IDOR atau tinjauan independen mengatakan kerahasiaan tahap akhir yang meliputi